Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah hadir di pertemuan kedua kali ini ya. Tapi ini materinya sebenarnya masih yang pertama karena saya masih ada hutang materi pengantar bisnis. Nggak apa-apa. Kita coba aja cukup atau enggak double atau satu setengah mungkin kalau nggak cukup dua materi. Oke, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai pengantar bisnis ya. Oke. Nah, mengenai kenapa sih kok disisipkan mata kuliah pengetahuan bisnis di program studi sistem informasi? Nah, ternyata ada peran yang sangat penting dari sistem informasi sendiri di dalam berjalannya sebuah bisnis ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa pengetahuan bisnis itu memberikan wawasan dalam merancang sistem informasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Jadi kebanyakan kita ini kan tujuannya kuliah memang tidak semua untuk entrepreneurship ya. Tapi sebagian besar ada juga yang tujuannya seperti itu. Nah, agar relevan apa yang mau kita bangun, pengetahuan yang kita punya, maka disisipkanlah ilmu pengetahuan bisnis ini. Nanti ke depannya, selama beberapa semester, tentu kalian akan belajar untuk merancang sistem informasi yang dapat membantu mengambil keputusan. Nah, itu semua basisnya adalah data ya. Nanti akan juga ada banyak mata kuliah mengenai data. Nah, utamanya mungkin kalian mengetahui juga ini definisi SI ya dari mata kuliah PSI bahwa SI ini fungsi utamanya ini membantu manajer gitu ya. Dalam hal ini kalau kita lihat dari sudut pandang manajer bisnis untuk merencanakan, mengatur dan mengontrol kegiatan operasional dan strategi. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia ini kan semakin bergantung satu sama lain ya. Eh, Banyak peran gitu, banyak peran, banyak role di dalam organisasi, organisasi bisnis ya. Dan kita tidak bisa menggantungkan terhadap apa yang kita butuhkan terhadap satu role saja gitu. Terkadang satu role itu dia punya beberapa job desk gitu ya, tidak hanya sesuai dengan namanya. Misalnya namanya cuma manajer, manajer operasional gitu. Tapi kadang dengan majunya teknologi saat ini operasional ini tidak hanya berhubungan dengan produksi, tapi juga bisa dengan promosi, eh, pemasaran gitu ya, banyak hal lah intinya. Nah, ketika orang-orang punya apa namanya, punya suatu demand ya, demand, demand tuh permintaan terhadap apa yang mereka inginkan, terhadap apa yang mereka butuhkan. Nah, kebutuhan itu kan harus ada yang memenuhi ya, harus ada yang memenuhi ya. Zaman dulu, ini saya balik dulu deh, balik dulu. Zaman dulu orang memenuhi memenuhi kebutuhannya itu sebelum adanya mata uang gitu ya. Yaitu ada yang dikenal dengan namanya sistem barter ya. Saya yakin ini juga sempat dibahas mungkin di sekolah, di pelajaran sejarah gitu ya. Orang zaman dulu meskipun gak ada uang, bahasa komunikasinya terbatas, lalu bagaimana transportasi gitu ya, transportasi terbatas gitu. Tapi mereka tetap bisa mencoba memenuhi kebutuhannya dengan melihat apa yang orang lain punya, apa yang saya punya, apakah bisa saling bertukar. Nah, itu namanya sistem barter. Nah, barter ini definisinya adalah pertukaran langsung suatu barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang atau media pertukaran. Bisa ditukar satu banding satu sesuai jumlahnya, atau misalnya satu banding dua, di mana duanya itu setara dengan satu. Atau satu banding tiga dan sejumlah nilai lainnya yang memang nilainya itu dianggap sama gitu ya. Nah, barter ini merupakan salah satu jenis perdagangan ya, di mana barang atau jasa dipertukarkan dengan sejumlah barang atau jasa lainnya.
Jadi tidak hanya melihat tadi dari jumlahnya boleh 1:1 atau 1:2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi boleh juga ditukar dengan jasa gitu ya. Misalnya mungkin jasa membersihkan sesuatu gitu ya. ART zaman dulu gitu ya. Dibayar dengan makanan misalnya. Bahan atau bahan pangan seperti itu. Yang perlu dibawa di sini adalah tidak melibatkan uang dalam transaksi tersebut. Nah, seiring berkembangnya waktu, si barter ini akhirnya dia apa ya berevolusi gitu ya, berevolusi menjadi bisnis ya. Karena dalam bisnis itu kalau kita melihat secara terminologi atau bahasa, yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, kalau barter itu tadi sebelumnya kan nilainya sama gitu ya, sama atau serupa gitu ya, bisa 1:1, 1 banding sekian yang nilainya serupa gitu ya. Tapi kalau udah bergeser ke bisnis, di antara pertukaran nilai itu harus ada suatu keuntungan untuk orang atau kelompok yang menginisiasikan bisnis itu. Jadi bukan dilihat dari pemenuhannya saja, bukan dilihat dari eh, tadi terpenuhi keinginan kebutuhan terpenuhi, tapi ada suatu nilai tambah gitu yang menguntungkan bagi orang yang melakukan transaksi tersebut. Nah, di zaman sekarang, perkembangan teknologi ini kan mendukung kita untuk saling berkomunikasi, menjalankan bisnis ya, baik itu melalui e-commerce ya, menggunakan big data maupun IoT. Mengubah mindset masyarakat kita yang tadinya industrial ya, intinya memproduksi barang gitu ya sesuai apa yang dibutuhkan gitu. Memproduksi barang dulu lalu ditawarkan. Lalu orang-orang melihat barang tersebut berpikir bahwa butuh. Nah, sekarang bergeser menjadi masyarakat informasi dan pengetahuan. Artinya melihat produk itu berdasarkan pemenuhan kebutuhannya yang disebut dengan the next society ya. Oke, kita bergeser dulu ke bisnis berdasarkan definisi ya. Kalau tadi kan bisnis secara terminologi yang berangkat awalnya dari barter ya. Nah, sekarang kita melihat bisnis dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa pakar. Yang pertama ini ada menurut Steinhoff ya, katanya bisnis is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people. Ya. Jadi aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang ya. Ini masih konsep yang sederhana ya, masih mirip dengan sistem barter. Yang penting bagaimana menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau kita bergeser lagi ke ahli yang selanjutnya, dia ada namanya Griffin and Ebert ya. Business is an organization that provide goods or services in order to earn profit. Nah, ini udah mulai bergeser nih. Mirip sama pengertian bisnis yang terminologi tadi, di mana bisnis itu melihat sudut pandang kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Memang menyediakan barang dan jasa, tapi tujuannya adalah mencari keuntungan, bukan cuma untuk pemenuhan. Nah, lalu dari ahli yang ketiga ini ada Hannes N. Kapoor, katanya business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the good service that satisfy society needs. Nah, jadi ini lebih berkembang lagi ke society atau melihat dari lingkungan ya, yang dimana kegiatan yang terstruktur katanya, organized, yang terstruktur di mana bukan cuma menyediakan, tetapi juga memproduksi dan menjual. Jadi bukan cuma menyediakan, tapi memproduksi dan menjual untuk keuntungan. Di mana layanan ataupun barangnya, jasa ataupun barangnya, goods atau servicesnya bukan cuma ada, bukan cuma memenuhi, tetapi memuaskan, satisfy, ya. Memuaskan
kebutuhan. Jadi bukan cuma mencukupi lagi, tapi sudah memuaskan. Artinya keuntungannya bisa diraih jika mampu memuaskan yang butuh gitu. Nah, lanjut ke kita berangkat dari tiga itu ya, para ahli pun bahkan berevolusi gitu ya. Nah, kita lanjut dari pengertian yang terakhir ya, dari si Hannes and Kapur, di mana ini keywordnya ada produce. Nah, berangkat dari produce, nah kita melihat nih, siapa sih yang akan memproduksi atau siapa yang mau memproduksi? Nah, siapa yang layak untuk memproduksi dan bisa terjun ke bisnis? Ya boleh siapapun, siapapun mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan atau spesialisasi dalam pekerjaan tertentu. Boleh memproduksi, boleh melayani, atau terlibat dalam tugas tersebut. Ya pokoknya siapa yang mau bisa punya kemampuan, silahkan gitu ya. Ya dalam hal ini bisnis memang membuka peluang seluas-luasnya pada siapapun yang mempunyai skill gitu ya. Nah, dari bisnis ini kita melihat ada peluang internasional ya. Ada peluang internasional. Kenapa bisa muncul sampai peluangnya bukan lagi regional, bukan lagi lokal, tapi bisa sampai ke peluang internasional? Karena adanya kelangkaan sumber daya dan distribusinya yang tidak merata di seluruh dunia. Maka orang akan mencari peluang bisnis internasional di luar batas negara gitu ya. Termasuk ya ini pun yang pada akhirnya cikal bakalnya terjadinya apa ya? Terjadinya penjajahan gitu ya. Zaman dulu kan si penjajah itu kan sebenarnya mereka punya ide gitu ya, punya ide, punya sumber daya manusia, tetapi tidak punya sumber daya alam untuk diperjualbelikan gitu ya. Mereka punya suatu apa ya, keinginan yang kuat untuk bisa memproduksi, berdagang, cari keuntungan, tapi tidak mempunyai sumber daya alam ya. Tapi tidak berhenti di situ kan, mereka kalau melihat di lingkungan negara mereka sendiri tidak ada, akhirnya ya udah kita mencari gitu, mengeksplorasi sampai ke wilayah benua lain, penemuan wilayah lain yang memiliki sumber daya alam yang mampu mereka kuasai gitu kan. Nah, itu cikal bakalnya ya. Sebenarnya sebenarnya kan awal juga sejarahnya dulu Belanda nggak tiba-tiba langsung menjajah gitu ya. Awal mulanya dagang gitu kan ya, melalui kamar dagang mereka VOC gitu ya. Akhirnya sampai akhirnya malah jadinya menjajah di kita gitu kan. Nah, yaitu sedikit pergeseran aja gitu. Karena memang ya tadi barter pun bisa berubah menjadi bisnis, bahkan bisnis pun bisa bergeser menjadi kolonialisme gitu ya. Oke, ya sedikit sedikit intermezzo aja. Oke, kita masih di bisnis ya. Kita kembali lagi ke bisnis. eh Bagaimana orang itu bisa membuka atau apa ya namanya, mencari peluang gitu ya, mencari peluang supaya bisnisnya tetap hidup. Iya, dimulai dari adanya standar hidup manusia, standar hidup lingkungan seseorang gitu ya, di mana ukurannya sejauh mana seseorang atau mungkin lingkungan terdekatnya keluarga gitu ya, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan barang dan jasa. Nah, semakin tinggi standar hidup seseorang ya, atau keluarga lah ya, kepala keluarga mampu menghidupi keluarganya, maka disitulah peluang bisnis dapat masuk eh, ke dalam lingkungan tersebut gitu, menjadi menjadi peluang market gitu lah kalau istilah kerennya, peluang market. Nah, biasanya organisasi yang mampu, organisasi atau kelompok yang mampu membaca adanya bisnis berdasarkan standar hidup manusia yang semakin sini semakin meningkat gitu ya, atau bukan meningkat mungkin ingin lebih baik gitu ya, ingin lebih baik, biasanya dari swasta nih. Swasta ini karena tadi tujuannya adalah profit ya,
profit ini, maka orang-orang yang ada di dalamnya mindsetnya berpikir gimana nih supaya bisnis kita ini dapat melakukan aktivitas secara kompetitif. Jadi jiwanya memang perusahaan mindsetnya jalankan sekompetitif mungkin selama asalkan masih mengikuti aturan yang ada dari pemerintah setempat, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas tadi tentang peluang produsen, standar hidup perusahaan swasta. Nah, bergeser ke zaman sekarang, ya, itu kan kalau itu tadi masih ya ah, mundur ke belakang lah ya. Nah, kalau bisnis itu digeser ke semakin sekarang gitu ya, ke zaman saat ini, bisnis ini tidak cuma perusahaan, produk, jasa, tapi bahkan berkembang didukung dengan adanya aplikasi, ya. Sekarang eh kit- kalau dulu mungkin tahu produknya dulu, terus produknya bikin aplikasi gitu ya untuk mungkin member registration gitu ya, member benefit gitu. Jadi aplikasi yang ikut produknya, tapi sekarang malah aplikasinya adalah bisnis itu sendiri gitu. Kita mengenal bisnis malah dari aplikasinya. Belum tentu awal mulanya dari produk atau jasanya, tapi bisa jadi dimulai dari aplikasinya. Nah, cocok nih ketika bisnis ini bisnis yang berkembangnya dari aplikasi disandingkan ke bidang keilmuan kita, sistem informasi. Karena seperti yang kita ketahui, aplikasi ini butuh admin ya atau orang untuk beroperasi menjalankan semua fiturnya gitu. Artinya eh, meskipun aplikasi itu memang didukung teknologi, tapi tetap ada orang yang mengoperasikan kan di baliknya gitu ya. Mengisi konten, ide-ide gitu ya, mengembangkan produk gitu. Bahkan ya, sekarang aplikasi sosial pun gitu, yang orang sebutnya crowdfunding gitu ya, kayak kita bisa atau rumah rumah zakat gitu ya. Itu pun sesosial itu gitu ya, sosial itu kita mikir oh mereka sosial gitu, tapi ternyata untuk menjalankan aplikasi itu kan mau nggak mau ya harus ada biaya operasional ya, bayar server, terus bayar ya tadi orang yang jadi adminnya, orang yang bikinnya gitu. Bahkan kayak kita bisa gitu ya, kalau kalian sering muncul iklannya di media sosial ya itu biaya iklannya itu si orang-orang yang nanggung juga gitu, penggunanya yang nanggung, penyumbangnya yang nanggung gitu ya, bukan bukan dari aplikasinya sendiri karena itu masuk ke dalam operasional gitu. Jadi bahkan sesosial itu pun gitu ya, tetap harus ada eh, konsep bisnis supaya si aplikasinya bisa bertahan gitu. Artinya ya ini cocok disandingkan sebenarnya bisnis itu ke bidang keilmuan kita supaya apa? Supaya aplikasi itu bukan cuma jadi untuk dibikin aja gitu ya. Jadi ada aplikasinya. Tapi gimana sih aplikasi ini bisa sustain gitu, bisa hidup, bisa banyak penggunanya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen bisnis secara general ya, di luar dari eh, komponen bisnis yang IT atau aplikasi ya. Nah, yang pertama, di komponen bisnis ini pasti ada yang namanya pemilik ya. Pemilik ini orang-orang yang memiliki bisnis serta mereka yang berinvestasi di dalamnya melakukannya karena mereka mengharapkan untuk memperoleh keuntungan. Ya, secara general bisnis apapun itu ya. Bahkan kalian punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, bikin bikin ngerisel sesuatu misalnya. Jadi, itu juga kan harapannya mengambil keuntungan. Kalian bisa langsung disebut owner gitu. Tapi kita ambil contoh deh misalnya nih kopi kenangan nih ya. Salah satu franchise cafe chain gitu ya. Ini franchise ya, di mana setiap orang yang memiliki cabang itu ya dia memiliki
terhadap bertanggung jawab terhadap at least cabang yang dia kelola gitu ya. Jadi bukan dimiliki oleh semua mungkin ownernya, tapi at least pemilik di satu cabang tersebut. Sedangkan kalau kita berbicara tentang manajer, ini orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis, dapat berupa pemilik atau manajer profesional yang dipekerjakan oleh pemilik. Nah, kalau di Kopi Kenangan tadi, si pemilik franchise-nya selain dia ngeluarin uang harus ngikut ngelola juga, mantau keuangan, mantau operasional, at least di cabangnya dia. Tapi kalau misalnya di jenis aplikasi lain, misalnya di Bibit nih, Bibit ini kan salah satunya ada yang pakai eh, dia menjual reksadana ya, kayak reksadana. Ada di sini yang pakai Bibit atau pernah dengar? Saya pengen tahu kalau anak semester satu tuh udah mulai melek investasi nggak sih? Ada nggak? Ada? Kalau ada, belum pernah dengar atau ada? Pernah dengar? Saya udah pernah Sudah, dengar Bu. tapi Sudah belum pernah pernah dengar. nyoba, Bu. Oh, sudah pernah dengar tapi belum pernah coba. Iya, Oke. Jadi betul, saya Bu. sedikit cerita aja deh ya. Bibit itu dia platform investasi. Eh, Salah satu yang dijualnya adalah reksadana. Reksadana itu jadi kita eh, ada satu paket ya surat-surat berharga isinya. Jadi kalau mungkin kalian pernah dengar saham juga ya. Kalau kita beli langsung saham, kita langsung tujuannya ke ke saham tersebut ya, ke saham perusahaan tersebut. Tapi kalau reksadana tuh kayak paketan. Paketan misalnya anggaplah reksadana ABC ya. Isinya misalnya paket eh, reksadana tambang gitu ya, tambang. Jadi isinya berbagai reksadana yang isinya tambang atau reksadana isinya perbankan berbagai saham perbankan seperti itu salah satunya. Jadi nah, yang mengelola mengelola apa aja yang ada di paketnya, terus eh, keuntungannya dikelola seperti apa itu bukan kita sebagai orang yang menanam modal gitu, tapi ada orang manajer funding manager ya. Funding manager itu ya tadi tugasnya mencari kombinasi yang tepat gitu ya, mana nih paket yang sekiranya akan menguntungkan, isinya apa aja, perusahaan mana aja yang di list. Nah, kita bisa membeli reksadana tersebut. Nah, reksadana ini lebih populer dibandingkan saham karena selain tadi isinya paketan beberapa, juga nominalnya bisa kecil nominalnya, terutama kalau yang dimulainya di aplikasi kayak gini ya, kayak contoh Bibit. Ya ada sih banyak aplikasi lainnya. Sebenarnya reksadana dulu juga sebelum adanya aplikasi ini ya ada sih reksadana ya. Belinya di bank atau lewat perusahaan ya yang menjual reksadana ini. Cuman ya karena tadi harus ke bank gitu, ngurusnya ribet, ada nilai minimal dana yang harus kita punyai gitu ya, menunjukkan kita tuh punya uang minimal sekian juta rupiah gitu ya untuk masuk aja, belum kita setor uangnya. Tapi kalau adanya aplikasi sekarang nih, kalau nggak salah di Bibit nih ada yang mulai 10.000 apa 100.000 gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau coba-coba, layak sih di Bibit ini gitu untuk coba-coba aja. Saya pun masih masih pakai Bibit ini gitu ya. Karena apa? Ya karena tujuannya memang bukan untuk tujuannya memang mencari keuntungan sih. Saya bukan progresif, mencari keuntungan yang sangat progresif. Yang penting nilainya tidak sama, tidak tergerus inflasi gitu ya. Setiap ada uang lebih, saya masukkan bisa ke reksadana ataupun surat berharga negara gitu ya. Di Bibit ini yang mengelola bukan kita atau misalnya saya gitu ya, masukin dana di sini. Tapi si manajer investasi itu sendiri. Yang mana setiap eh, setiap paketannya tadi ya mempunyai kemungkinan ya, kemungkinan untuk naik sekian persen gitu ya. Ya setidaknya dana kita tidak tergerus oleh inflasi lah ya. Karena kalau misalnya kita cuma naruh uang di tabungan, ini saya bukan promosi ya, berdasarkan pengalaman pribadi aja. Aplikasinya tidak harus ini. Ya nilai mata uang tuh selalu menurun ya. Maksudnya se- 1 juta zaman kalian dulu lahir sama 1 juta sekarang beda gitu ya. 1 juta zaman dulu
mungkin bisa beli beli emas, beli emas berapa gram. Sekarang bahkan 1 gram pun enggak ya, di atas 1 juta kan 1 gram gitu. Jadi nilainya semakin menurun kalau bandingannya uang gitu ya, bandingannya uang gitu. Atau yang paling mudah apa ya? Jajanan aja, makanan gitu ya. Makanan kalau kalian nanya mungkin ke orang tua kalian berapa sih bekalnya dulu sekolah dibandingkan bekal kalian sekarang kuliah pasti beda jauh ya. Itu saking ya nilai nilai mata uang ya semakin melemah gitu ya. Apalagi di negara kita. Nah, ini salah satunya. Jadi kita balik lagi ya ke tujuan bisnis tadi pengen ada keuntungannya. Contohnya simpelnya misalnya saya pengen nilai uang saya tidak terlalu melemah misalnya ataupun misalnya sepadan lah dengan adanya inflasi gitu ya, tidak terlalu di bawah inflasi. Nah, dimasukkan ke dalam aplikasi ini, bibit ini di mana dimasukkan ke salah satu program reksadananya atau surat berharga negara yang dikelola oleh si manajer investasi. Nah, si manajer itu artinya dia tanggung jawab untuk dananya orang, tapi harus mengambil keuntungan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan pemilik, ya pemilik pasti nyari keuntungan, tapi ya untuk dia sendiri gitu, untung rugi ya dia sendiri gitu ya. Sedangkan manajer untung rugi, dia bertanggung jawab atas dana orang lain. Tuh. Nah, selain pemilik dan manajer, ya pasti harus ada karyawan karena tidak semuanya bisa dikerjakan oleh pemilik gitu ya. Karena bisnis kalau yang UMKM mungkin masih bisa. Tapi kalau semakin besar kan pasti harus didelegasikan tugasnya ke orang lain. Dalam hal ini disebut dengan karyawan ya. Karyawan ini seseorang yang bisa menjadi karyawan di suatu organisasi atau tempat itu karena dia punya keterampilan tertentu kan yang digantikan dengan gaji yang dia terima gitu kan berdasarkan skill yang dia punya dibayar dengan gaji. Si karyawan ini menyediakan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau layanan di mana harapannya bisa membantu bisnisnya si pemilik ini untuk memperoleh keuntungan. Nah, sebagian besar karyawan mengharapkan untuk menerima upah atau gaji yang wajar dan diberikan kenaikan reguler dalam jumlah yang diterima untuk penggunaan keterampilan dan kemampuan seorang karyawan. Ya, tadi yang saya bilang tadi, nilai seorang karyawannya itu biasanya dilihat dari satu skillnya, kemampuannya, sebagaimana besarnya dia bisa membawa keuntungan untuk perusahaan atau biasanya berdasarkan standar tertentu di daerah ya. Kalau dalam hal ini di Indonesia berdasarkan apa UMR atau UMP. Nah, komponen bisnis yang lain yang tidak kalah pentingnya. Tadi udah ada pemiliknya, udah ada manajernya, udah ada karyawannya. Tidak bisa jalan, tidak bisa ada keuntungan kalau tidak ada customernya. Ini yang paling penting sih. Bisnis yang bisa bertahan ini adalah yang customer atau pelanggannya setia membeli atau menggunakan jasa tersebut, baik itu untuk penggunaan pribadi ataupun organisasi. Sebuah perusahaan itu biasanya bisnisnya tadi utamanya bukan dia bikin produk tapi nawarin ayo dong pakai, bukan. Tapi biasanya dia ngelihat customer ini kebutuhannya apa ya? Apakah kita bisa membuat produk yang bisa memenuhi kebutuhannya gitu, yang memuaskan seperti itu. Jadi udah bukan lagi seperti zaman revolusi industri di tahun 1800 atau 1900-an awal ya, di mana produknya ada dulu, lalu ya silakan dipakai ini untuk kebutuhan bla bla bla. Tapi sekarang tuh zamannya bisnis owner atau pemilik perusahaan tuh ngelihat customer itu adalah cerminan dari produk apa yang mau mereka produksi. Nah, kita lanjut ke tujuan bisnis. Meskipun tadi di awal sampai ya akhir tadi saya bicara tentang profit, profit, keuntungan, keuntungan. Artinya selalu apa ya? Ya bicara tentang keuntungan gitu ya, materialistis gitu. Tapi ada juga kok bisnis yang tujuannya bukan hanya profit gitu. Profit harus untuk bertahan ya minimal gitu. Tapi ada juga yang memang mereka membuat bisnis itu untuk survival. Ya.
untuk bertahan, hidup, atau growth, tumbuh gitu, atau social responsibility. Nah, ada bisnis-bisnis yang seperti itu. Ini contohnya ada salah satunya e-fishery ya, e-fishery. Ini meskipun si e-fishery ini sayang sekali di akhir akhir masanya tahun lalu gitu ya dia ter, terje- apa ya terkena kasus fraud ya, fraud atau penipuan dana dari penipuan dana dari investor gitu ya. Jadi investor menggelontorkan, dia kan startup ya, menggelontorkan sekian miliaran dana untuk ini, tapi laporannya tidak sesuai. Tapi sebenarnya ini awalnya, makanya orang banyak, investor banyak yang mau ngegelontorin dana ke dia tuh karena dia tujuan awalnya bagus sih, mulia lah gitu ya. Dia tujuannya cocok sih ke social responsibility. Awalnya memang dia ingin memajukan ekosistem perikanan di Indonesia yang saat itu belum ada gitu, belum ada yang memikirkan gitu. Bahkan pemerintah kita sendiri pun belum memikirkan hal tersebut ya untuk menjamin kesejahteraan eh, pelaku apa nih, peternak ikan gitu ya, peternak ikan. Nah, Fisher ini tuh muncul muncul sebagai salah satu startup yang dia tuh peduli gitu, tujuan utamanya peduli. Tapi selain peduli, dia juga dari konsep bisnisnya ada suatu keuntungan juga yang bisa timbul gitu. Cuman sayangnya di akhir periodenya dia malah fraud gitu ya. Sayang, sayang banget sih. Tapi awalnya dia bagus sih. Gak ada yang, belum ada yang menyaingi gitu ya. Nah, kita geser ke tujuan bisnis yang utama dulu deh. Ini sekedar informasi aja bahwa tidak semua bisnis itu profit oriented ya, tapi ada juga yang social growth ataupun survival. Nah, kalau kita balik ke tujuan bisnis yang utama untuk mendapatkan keuntungan, nah tentunya harus ada aktivitas utama yang dilakukan supaya bisa untung. Yang pertama, prinsip utama adalah berani mengambil resiko. Mengambil resiko. Terus yang kedua ialah mengevaluasi kebutuhan masyarakat, kebutuhan customer terhadap produk yang diproduksi, ataupun produk yang dijual, ataupun jasa yang ditawarkan. Ya, yang ketiga adalah manajemen yang terorganisasi dengan baik. Ya, jadi bukan cuma tadi pemiliknya punya uang, punya modal, ada customer, jual, ada selisih antara harga beli dan harga jual untung. Enggak. Tapi aktivitas-aktivitas ini perlu juga untuk supaya profitnya itu selain ada, mungkin bisa bertumbuh juga semakin besar gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bisnis, profit, terus hubungannya dengan SI ya, SI yang dimana bisnisnya itu seputaran IT gitu ya, seputaran IT. Nah, pasti kita pernah lah, at least atau kalian pernah lah mendengar yang namanya startup gitu ya, startup. Nah, startup ini adalah kalau bicara tentang definisi ya, rintisan, bisnis rintisan itu, startup itu memulai gitu. Jadi dulu itu sebenarnya sebelum ada apa ya, sebelum adanya, kalau namanya di zaman 2000-an awal itu namanya eh, triple W bisnis gitu ya, boom, net bisnis, di mana semua orang itu bisnisnya tentang IT, tentang internet gitu. Kalau sekarang eh, muncul lagi karena keberadaan orang-orang pakai smartphone gitu ya. Dulu sebelum adanya smartphone, pertama kali muncul internet, semua orang bikin website. Semua orang, ya, semua orang pengen ada namanya punya domain gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, eh, startup tuh mulai populer tuh ketika bisnis IT mulai muncul. Sebenarnya kalau bisnis biasa dia dia baru mulai pun boleh aja sih bilang startup itu. Cuman karena lebih seringnya bisnis yang
eh, pertumbuhannya cepat gitu ya, pertumbuhannya cepat dan keuntungannya berlipat-lipat adalah di IT. Jadi konotasinya startup itu adalah bisnis IT, tapi enggak kok. Tidak harus selalu bisnisnya itu IT. Yang penting adalah bisnis yang baru dimulai gitu. Namanya bisnis rintisan. Nah, di mana inti utamanya dari startup itu bisnis yang baru dimulai oleh sebuah kelompok atau institusi atau perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang mampu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim, gitu ya. Nah, kalau dari definisi ini kan cocok banget ya dengan beberapa startup yang kita kenal, gitu, yang kalian juga mungkin kenal. Kira-kira startup apa yang terkenal banget lah di Indonesia, yang kata kuncinya produknya mampu menyelesaikan masalah masyarakat dalam kondisi yang ketidakpastian. Kira-kira apa nih yang kepikiran kalau startup, terus munculnya apa nih startup yang di Indonesia, kalian kira-kira apa, boleh? Gojek, Ada Bu. ya, Gojek, ya oke. Terus ada lagi selain Grab Gojek? Bu, Grab, Grab. oke. Shopee, Bu. Apa? Shopee. Shopee. Shopee, Shopee, Bu. Shopee, oke. Terus ada lagi Tokopedia Bu, Maxim, Tokopedia. Bu, Maxim, Maxim. TikTok Shop, Bu. Tokopedia, oke, Maxim, Bu. Tokopedia Maxim. Terus tadi apa? JNT Bu, JNT TikTok, Express. JNT, JNT TikTok Express. Shop, JNT Bu. Express. Jangan Bu, Shop, TikTok Shopee, Shop, Bu. Dana. oh, Lazada Bu, Lazada, Iya, Bu. Gopay, Ovo, Lazada, Ovo OVO, Kenan. Livin, Bu. oke, Livin. Chris, Livin. Bu, Chris. Apa? Chris. Chris, oke, oke. Sampai Chris dulu ya, kita hentikan. Ternyata banyak ya. Oke, kita filter satu-satu. Kata kuncinya tadi startup. Startup, pertanyaan utamanya besarnya kan startup di Indonesia. Kalau tadi yang bisa saya filter, yang benar-benar tumbuh di Indonesia, mulanya dari di Indonesia itu Gojek ya. Kalau Grab mulanya bukan di Indonesia, ya sama tipenya tapi bukan di Indonesia. Terus yang mulanya di Indonesia Tokopedia ya, Tokopedia. Kalau Shopee mulanya bukan di Indonesia ya, masih di Asia Tenggara. Grab sama Shopee masih di Asia Tenggara, tapi mulanya bukan di Indonesia. Tapi benar mereka startup. Terus tadi yang saya dengar lagi tadi apa ya? Lazada, Eh, Bu. Lazada, ya Lazada. Lazada juga startup, tapi mulanya bukan di Indonesia juga. Oke. Tapi memang mereka merambah ya, merambah. Jadi kalian mungkin pasti mengenal. Oke. Terus tadi yang saya dengar lagi tadi apa, CNT. JNT Bu. CNT. CNT. Hmm, karena ini fokusnya ke layanan baru, sebelumnya sudah ada yang lebih dulu sebenarnya kalau mau dibilang startup. Sebenarnya ada yang lebih lebih apa? Lebih pionir lagi dari JNT. Sebenarnya dulu itu Tiki sih. Sebelum adanya sebelum adanya online shopping, e-commerce maksudnya e-commerce. Sebenarnya Tiki itu lebih lebih populer duluan gitu ya. Online shoppingnya udah ada tapi dulu tuh belum ada e-commerce. Dulu tuh forum ya, lewat lewat sosmed, lewat forum jual beli, tapi orang udah ngirim-ngirim sih, ngirim-ngirim antar kota. Tapi bayarnya belum pakai transfer, udah, cuman belum ada e-commerce gitu. Nah, JNT tuh tumbuh besar itu karena dia diintegrasikan dengan e-commerce, makanya dia bisa nyalip si Tiki tadi. Sebenarnya seandainya Tiki itu seandainya Tiki itu mau gitu ya integrasi, mungkin nggak kepikiran ya, atau nggak ada yang ngejar kerja sama kali. Sebenarnya bisa tumbuh lebih awal karena sebelum adanya e-commerce, Indonesia dulu udah mulai online shopping sih lewat forum tadi, ya lewat Tiki gitu. Ya saya nggak berbicara tentang pos Indonesia ya, yang dulu udah ada di mana-mana tapi nggak mau tumbuh gitu ya. Ya, ini saya berbicara tentang yang layanan baru yang mampu menyelesaikan masyarakat dalam kondisi ketidakpastian dan ekstrim, gitu. Jadi, fokusnya ke produk atau layanan
yang menyelesaikan masalah dalam kondisi ketidakpastian. Sebenarnya mungkin bukan ketidakpastian juga, tapi kayak breakthrough banget gitu ya. Kok baru kepikiran ada kayak gini misalnya. Ya itu tadi contohnya. Si JNT itu sebenarnya nggak baru, tapi dia integrasi sama e-commerce. Terus kalau kita mau bicara yang benar-benar murni banget, sebelumnya nggak ada, ya mungkin Gojek ya. Karena sebelumnya nggak ada sih orang yang bikin aplikasi untuk pesan ojek gitu ya. Adanya taksi kan, Bluebird. Tapi itu via call center mereka, ya call center mereka gitu ya. Sebenarnya awal mulanya kalau kita ngelihat, kalau kalian bolehlah searching gitu ya, si Gojek juga awal mulanya sama call center juga sih dulu ngumpulin beberapa ojek ojek gitu ya, armada ojek. Terus pakai call center, terus berubahlah menjadi aplikasi yang ternyata itu adalah booming banget gitu karena seiring dengan pertumbuhan orang-orang pakai handphone gitu. Jadi bener-bener breakthrough banget. Bahkan bukan cuma ojek kan, akhirnya si Gojek sekarang tuh adalah apa ya? Daily life daily life application gitu ya. Anything ada di situ ya. Beli isi pulsa apapun ada di situ ya. Tukang bersih-bersih aja ada di situ gitu kan ya. Gitu. Akhirnya ya menyelesaikan kondisi ma- masyarakat yang punya masalah gitu. Jadi masalahnya ada terus dibantu diselesaikan gitu ya. Ya menarik lah kalau kita mau berbicara tentang startup. Nanti tentang startup ini sebenarnya akan berhubungan juga dengan tugas kalian yang kedua, tapi saya akan kasih tahunya setelah materi yang kedua ya. Ini kan masih materi yang pertama ya. Banyak banget lah. Ini cuman sekelumit aja. Tadi apa yang kalian sebutin hampir benar semua ya. Tadi ada juga yang menarik sih sebenarnya. Kiris itu ya. Kiris itu sebenarnya breakthrough, tapi karena berangkatnya bukan dari lembaga lembaga sendiri gitu ya. Dia kan sebenarnya berangkat dari idenya Lembaga Keuangan Indonesia ya, dari BI. Jadi akhirnya ya udah dianggap sebagai terobosan terobosan kebijakan aja gitu. Seandainya si Kiris itu orang yang mikirin Kiris itu adalah mungkin awal mulanya entah dari startup mana gitu sendiri ya mungkin dia akan jadi breakthrough gitu ya. Sekarang kalaupun misalnya Kiris ada di GoPay, ada di bank manapun itu sebenarnya dia implementasi ya. Tapi awal mulanya Kiris itu kalau mungkin kalian boleh kalau mau tertarik baca sejarahnya itu sebuah satu bukan satu-satunya salah satu yang saya banggakan juga dari Indonesia gitu ya karena bikin apa Donald Donald Trump apa takut ya takut bukan takut sih merasa tersaingi gitu ya Amerika tersaingi Visa dan Mastercard tersaingi satu-satunya kebijakan yang salah satunya kebijakan yang patut dibanggakan gitu karena dalam politik ternyata sangat mempengaruhi gitu. Oke, ini adalah akhir dari materi mengenai pengantar ya. Sebenarnya ya bahasanya sedikit aja sih. Cuman karena mengerucut sedikit mencolek tentang startup yang mana berhubungan ke bidang kita IT. Jadi tadi saya banyak cerita sih. Oke, ini saya akhiri dulu yang materi pertama. Saya akan break dulu sebentar untuk stop record ini ya. Dan lanjut ke materi yang kedua.